Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha wa li syafaati Rasulillah ala hadhihi niyyah binyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita sampai di surat Yusuf ayat 23. Jadi Quran itu sepertiganya isinya tentang akidah, la ta'budullaha, la ta'budu illa iyah gitu ya. Pokoknya ayat-ayat tauhid. Yang kedua tentang syariat, yang ketiga tentang cerita-cerita Bapak Ibu. Kenapa kalau menggunakan metode storytelling untuk di kitab yang paling penting di dunia ya? Karena storytelling itu lebih masuk ke hati, lebih mudah diingat daripada kita ceramah. Nah, makanya banyak kisah-kisah dalam Al-Quran ini. Di surat Hud itu kisahnya serem-serem, karena kisah tentang nabi-nabi yang umatnya dibinasakan oleh Allah. Kalau dibina nggak bisa, akhirnya dibinasakan. Dari mulai umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Syuaib, umatnya Nabi Musa. Fir'aun maksudnya. Nah sekarang yang ketujuh Allah bercerita tentang Nabi Yusuf dan ayahnya Nabi Yakub dan saudara-saudaranya beliau. Nah kali ini nggak ngomong tentang umat, tapi tentang kepribadian Nabi Yusuf. Saya kira dari sini Allah ingin kita meniru akhlaknya Nabi Yusuf. Di ayat 1 sampai 22 itu pembukaan, ibarat film itu masih pembukaan. Lah ayat 22 ini dramanya Bapak Ibu ya, ketika Nabi Yusuf dalam pengasuhan juragannya, seorang menteri, kemudian orangnya ganteng, orangnya cakep, badannya bagus, dan tiap hari ketemu dengan beliau. Lah istrinya sama menteri namanya Zulaikha jatuh cinta sama Yusuf. Dan inilah ceritanya ya, di ayat ke-23. Dan ceritakanlah wahai Rasul yang paling sempurna ketakwaan Yusuf as-Siddiq kepada Allah saat api syahwat membara dalam jiwa mudanya. Ketika warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa qalat wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ketika perempuan yang Yusuf tinggal di rumahnya, yakni nyonya sang majikan, yaitu Zulaikha, istri sang pembesar kerajaan, menggoda Yusuf, yakni memperdaya dan merayunya untuk berhubungan badan dengannya, serta bertekad an nafsihi untuk mengeluarkan Yusuf dari kesucian dirinya, serta kecerdasan fitrahnya, yaitu sikap menjaga kesucian, menjaga diri, untuk mau melakukan apa yang diinginkannya, yakni perzinahan. Wa ghallaqatil abwaba, dan berusaha keras Zulaikha ini dengan mengunci pintu-pintu rumah yang berjumlah 7 pada hari itu lantaran ia ingin berduaan dengan Yusuf di rumahnya. Wa qalat haytalak, seraya berkata dengan merayu dan menawarkan dirinya, marilah mendekat padaku, yakni segeralah kemari wahai Yusuf ke dalam pelukan dan hubungan denganku. Qala Yusuf, qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwaya. Yusuf berkata sesuai dengan kecerdasan seorang nabi dan kesucian fitrah atas ilham Allah padanya, padahal ketika itu syahwatnya juga bergejolak.
kecenderungannya bergejolak, namun ketakwaannya menghindarkannya dari apa yang diharamkan Allah, serta menjaga hak orang yang telah begitu baik padanya, suami Zulaikha. Ma'adallah, aku berlindung pada Allah dan berserah diri kepadanya, agar dia menjagaku dari kelalaian yang hina dan perilaku buruk seperti ini. Apalagi terhadap seseorang yang telah melindungiku, yaitu suamimu. Innahu Rabbi ahsana mathwaya, adalah Tuanku yang telah merawatku dengan berbagai kelembutan, kemurahan, terutama setelah beliau memperlakukan aku dengan baik, yaitu suamimu, dan memerintahkanmu untuk memperlakukanku dengan baik juga, menganggap aku sebagai anakmu. Bagaimana mungkin aku membalas kebaikannya padaku dengan keburukan? Dia telah melindungiku dan memberiku banyak kenikmatan dan kebahagiaan. Innahu la yuflihul zalimun. Sesungguhnya orang-orang zalim itu tidak akan beruntung. Orang-orang keluar dari tuntunan Allah, apalagi dengan membalas kebaikan sang majikan dengan keburukan berupa pengkhianatan, perzinahan dengan istrinya. Mereka itu tidak akan beruntung. Dan setelah Yusuf menolak keinginannya, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Sesungguhnya perempuan itu benar-benar sangat ingin, sangat cinta, sangat bernafsu dengan Yusuf, yaitu Zulaikha ini. Bermaksud ingin melampiaskan keinginannya pada Yusuf. Dan Yusuf pun demikian. Jadi sama-sama senang ini. Sama-sama jatuh cinta ya. Sesuai dengan sifat kemanusiaannya. Meskipun ia tetap tidak ingin melakukan apa yang perempuan itu inginkan dan tidak pula menyukai perbuatan itu. Karena menahan diri dari perbuatan terlarang adalah suatu keharusan saat memang itu mampu dilakukan. Sehingga itu pantas menjadi suatu yang terpuji, mendatangkan pahala dan mendekatkan diri kita pada Allah. Walaqad hamma bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Seandainya saja dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya, petunjuk jelas yang mengungkap keburukan berzina dan membalas perbuatan baik dan perbuatan buruk atau zalim, Allah menurunkan melalui ilham yang diturunkan ke dalam hatinya, yaitu kebinasaan dalam gejolak api syahwat yang menguasainya jika dia menuruti. Namun ia melihat itu atas izin Allah, maka ia menolak dan menahan diri. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Demikianlah perlakuan kami padanya dan ilham kami padanya, agar kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian dalam menghadapi keburukan dan kekejian dengan penjagaan suci, penjagaan kesucian diri. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf As-Siddiq itu termasuk dalam hamba-hamba terpilih kami, yang kami selamatkan, yang bersih dari kekeruhan sifat manusiawi yang menuruti syahwat dan temperamen, serta suci dari berbagai tuntutan nafsu hewani secara mutlak. Setelah Yusuf berhasil menghindar dari apa yang diharamkan Allah atas burhan atau cahaya petunjuk dari Allah yang diperlihatkan padanya, ia segera melarikan diri dari Zulaikha dan ingin keluar. Namun Zulaikha berupaya mencegahnya keluar. Wastabaqal baba, dan keduanya berlomba menuju pintu. Nabi Yusuf lari menuju pintu, lalu Zulaikha mengejar. Wa qaddat qamisahu min duburin, dan perempuan itu menarik baju Yusuf dari belakang hingga robek bagian belakangnya, karena wanita itu berada di belakangnya. Yusuf pun lalu membuka pintu, lalu keduanya keluar dengan berurutan dan terburu-buru. Wa alfaya sayyidaha, dan keduanya tiba-tiba berpapasan dengan suami perempuan itu, bertepatan dengan kedatangannya. Nah, udah kayak adegan sinetron ini ya. Ladal bab, di muka dan di dekat pintu itu. Qalat ma jaza'u man aroda bi ahlika su'a. Mulai Zulaikha bersandiwara ini. Lalu perempuan itu berkata dengan segera sambil menangis untuk mengadu, apa balasan hukuman yang layak untuk orang yang berbuat buruk terhadap istrimu, yakni mau berzina dengan istrimu dengan paksa, mau memperkosa istrimu. Illa ayyusjana au adzabun alim, selain dipenjarakan, yakni diikat dan dimasukkan ke dalam penjara, atau dihukum dengan hukuman yang sangat berat, yang lebih menyakitkan daripada penjara. Istrinya ngomong gitu ke suaminya.
Wanita itu melakukan itu dengan segera mengadu sambil menangis untuk menampakkan bahwa ia tidak bersalah dan tetap menjaga kesuciannya untuk suami. Setelah melemparkan kesalahan pada Yusuf untuk membalasnya dan membuatnya lunak dan memaksanya memuaskan keinginannya. Padahal cintanya begitu membara pada Yusuf dan tidak lagi dapat menahan diri. Lalu Nabi Yusuf berganti berkata, Kola hiya rawadatni an nafsi. Beliau berkata dengan menahan malu kepada tuannya, wahai tuan, ini bukan kesalahanku. Dialah, istri Andalah yang menggodaku. Wa syahida syahidum min ahliha. Dan setelah mereka saling membela diri di hadapan sang tuan, seorang saksi, yaitu bayi dalam pangkuan yang belum fase dalam bicara namun lebih indah dalam kesaksian, karena dia berasal dari keluarga perempuan itu, yakni anak dari pamannya memberikan kesaksian. Ingkana komisuhu kudda min kubulin fasodakot wa huwa minal kadhibin. Maka sang saksi itu di sini dilewatkan seorang bayi ya, seperti Nabi Isa mungkin bisa bicara gitu. Mungkin di riwayat yang lain dikatakan ada orang bijak yang ditanya, jadi siapa yang benar nih kok sama-sama menuduh? Akhirnya dikasih jawaban bijak, wis gampang gini aja. Jika bajunya Nabi Yusuf itu koyak di bagian depan, robek di bagian depan, maka perempuan itu yang benar. Artinya memang Yusuf yang sedang mau memperkosa, kemudian perempuannya nolak, nah, robeklah baju bagian depan lah. Berarti Yusuf yang nakal gitu ya. Jika bajunya Yusuf itu koyak di bagian depan, robek di bagian depan, maka perempuan itu yang benar. Ingkanat komisuhu kudda min kubulin fasodakots wa huwa minal kadhibin, maka Yusuflah yang salah, yang berdusta dalam pengakuan akan tidak bersalah dan kesuciannya. Tapi wa ingkana komisuhu kudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Tapi kalau bajunya itu robek di belakang, berarti yang ngejar ya perempuan itu. Dia nggak diperkosa, dia yang ngejar gitu. Maka yang berdusta adalah wanita itu dalam pernyataan kesucian dirinya. Wa huwa minas shadiqin, dan Yusuflah termasuk orang yang jujur dalam pengakuan kesucian dan tidak bersalahnya. Walamma ro'a komisahu min kudda falamma ro'a komisahu kudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Lalu tatkala sang suami mendapati bahwa ternyata bajunya Nabi Yusuf itu robek di bagian belakang, maka tahulah beliau bahwa Nabi Yusuf tidak bersalah dan suci. Kendati saksi tersebut bukan termasuk golongan yang memiliki kecakapan karena hanya seorang bayi dalam buayan dan belum pernah bicara kecuali saat itu. Dengan demikian terungkaplah kebenarannya dan sang suami menoleh ke arah istrinya. Lalu beliau berkata, Qala innahu min kaidakunna inna kaidakunna azim. Sesungguhnya itu adalah bagian di antara tipu dayamu dan kelicikanmu, wahai perempuan penipu. Sesungguhnya tipu dayamu dan makarmu itu, wahai penyebar makar lagi perusak, benar-benar hebat atas godaan makar setan, karena setan memperalat kamu saat terdesak. Kemudian setelah mengetahui kejadian sebenarnya, setelah meyakini ketidakbersalahan Nabi Yusuf, sang pembesar kerajaan segera menyembunyikannya lantaran khawatir aib itu terumbar. Ia berkata kepada Nabi Yusuf terlebih dahulu karena kejujuran kesuciannya dengan menyeru, Yusufu a'rid an hadza wastaghfiri lidzambik. Wahai Yusuf, kesampingkanlah hal ini, pembicaraan ini, dan sembunyikanlah perkara ini dan rahasiakanlah. Aku tahu engkau benar dan tidak bersalah, dan mohon ampunlah kamu, wahai Ro'il atau Zulaikha, lidzambik atas dosamu dalam perkara ini. Innaki kunti minal khotiin, sesungguhnya kamu termasuk dalam para pelaku kesalahan yang sengaja merencanakan tindakan buruk, hina, dan rendah sekali. Dalam ayat ini digunakan jamak mudzakkar atau khotiin karena keumuman maknanya. Jadi hebat ini. Suaminya Zulaikha masih memaafkan istrinya ya. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi. Mulailah terjadi
pergunjingan ya. Mulai terjadi gosip di antara ibu-ibu ya. Dan setelah berita peristiwa itu menyebar, kisah keduanya menjadi buah bibir. Wanita-wanita, yakni sekelompok wanita terhormat di kota itu berkata mencela perbuatan Zulaikha. Dia seorang istri pejabat menggoda merayu pembantunya untuk menaklukkannya lantaran ia ingin ditiduri olehnya. Qad saghafaha hubba. Kayaknya pembantunya itu benar-benar membuatnya dimabuk asmara, yakni cinta telah merasuki seluruh relung hatinya. Dalam hatinya ada cinta untuk pembantunya sehingga ia menggoda dan menundukkannya. Namun sang pembantu malah menolak dan mempermalukannya. Inna lanaroha fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kita benar-benar memandangnya sebagai perilaku tercela dan sebuah kesesatan yang nyata. Dengan perbuatan hina, menggoda pembantunya, apalagi itu budak, serta merusak kehormatan seorang istri pejabat. Falamma sami'at bimakrihinna, maka tatkala perempuan itu yakni Zulaikha mendengar celaan mereka dan gunjingan mereka di belakangnya, arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna. Diundanglah wanita-wanita itu untuk bertamu ke rumahnya dan disediakan bagi mereka setiap dari mereka tempat duduk agar mereka bisa bersandar nyaman. Di setiap tempat duduk itu diberi buah-buahan dan diberikannya pada mereka, setiap mereka, sebuah pisau. Wa a'tadat lahunna muttaka'aw wa atat kulla wahidatim minhunna sikina wa qalatil ruj alaihinna. Dan begitu mereka udah pegang pisau dan buah-buahan, barulah Zulaikha memanggil Nabi Yusuf. Faqalatih ruj alaihinna, keluarlah, tampakkanlah dirimu pada mereka. Maka Nabi Yusuf pun keluar. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Baru tahu rasa ini orang-orang yang gosip. Dan tatkala wanita-wanita itu melihat Nabi Yusuf, mereka langsung kaget, terpesona dengan kegantengannya dan ketampanannya, kegagahannya, karena wajahnya bersinar dan berkilau sampai ke dinding seperti matahari dan bulan. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, aku melihat Yusuf as-Siddiq pada malam Mi'raj, itu seperti bulan pada malam purnama. Saking takjubnya mereka dengan keindahan dan keelokan paras Nabi Yusuf, mereka terperangah dan mereka tanpa sadar memotong jari mereka sendiri. Bukannya motong mangga, malah motong jarinya ya. Karena kaget. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Mereka takjub dan mereka bilang maha sempurna Allah, maha suci Dia menciptakan makhluk seperti ini. Ini sih bukan manusia gitu ya. Kami tidak pernah melihat manusia sedemikian gantengnya. Inna hadza illa malakun karim. Ini kayaknya malaikat kayaknya. Yang sangat indah terbuat dari ruh, bukan dari tanah. Maka Siti Zulaikha pun takjub dan heran dan cinta menggebu saat mereka menyaksikan Yusuf. Maka qalat fadzalikunnal ladzi lumtunnani fi, itulah orang yang kamu sebut sebagai budakku itulah orang kamu celah ketika aku jatuh cinta padanya. Walaqad rawadathu an nafsihi fastaqsam. Dan saat Zulaikha telah melihat apa yang terjadi pada dirinya, bahkan lebih buruk, ia nyatakan pada mereka bahwa yang telah ia lakukan pada Yusuf untuk meminta bantuan mereka dalam melakukan tipu daya, menundukkan hati Yusuf. Lalu Zulaikha berkata, sungguh aku telah benar-benar menggoda dia untuk tunduk padaku berulang kali. Fastaqsam, tapi dia menolak, enggan menuruti, tetap teguh pada menjaga kesuciannya. Wala illam yaf'al ma amaruhu la yusjananna wa la yakunam minas saghirin. Dan kalau dia terus saja tidak mau mematuhiku untuk mau
berhubungan denganku, maka akan aku penjarakan dia dan akan benar-benar dia termasuk orang yang kerdil, yang rendah. Akan aku hinakan dia di penjara dalam waktu yang lama. Karena nggak berhasil membujuk, akhirnya di penjara Nabi Yusuf ya. Setelah Zulaikha mengatakan bersumpah demikian, para wanita itu setuju untuk membantunya memuaskan keinginannya. Mereka pun membujuk dan terus mendesak Yusuf agar mau menuruti perkataan dan perintah Zulaikha. Bahkan mereka sendiri memendam hasad agar Yusuf mau menggauli mereka pula sebagai wanita. Ketika Yusuf melihat kesepakatan mereka dan kemungkaran, dia bermunajat pada Allah atas kejahatan mereka dan memohon perlindungan Allah atas fitnah mereka. Qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Tuhanku yang telah memeliharaku dengan berbagai kelembutan, karunia, perlindungan, kesucian diri, sungguh penjara yang perempuan itu ancamkan padaku lebih aku sukai, lebih aku dahulukan daripada memenuhi ajakan mereka, wanita-wanita zalim itu padaku. Wa illa tasrif anni kaidahunna, dan jika engkau tidak menghindarkan dengan karunia perlindunganmu tipu daya mereka dariku, dan engkau tidak menjagaku dari makar mereka dengan menurunkan burhan atau cahaya yang nyata dan kasyaf dalam hatiku, niscaya aku akan cenderung untuk bermesraan dan menuruti nafsu mereka dan nafsuku sendiri. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akum minal jahilin, sehingga aku termasuk orang-orang bodoh yang menuruti setan dengan mengikuti hawa nafsuku, serta keluar dari tuntunan dan limpahan rahmatmu, wahai Tuhan Sang Maha menurunkan karunia. Setelah Yusuf bermunajat dengan ikhlas, tulus dalam tobatnya dan mengungkapkan hajatnya, fastajaba lahu rabbuhu fasorrofa anhu kaidahunna. Lalu Tuhannya memperkenankan doa Nabi Yusuf dengan munajatnya itu, maka dia Allah menghindarkan Nabi Yusuf dari tipu daya mereka dan juga makar mereka. Sungguh innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Tsumma badalahum, kemudian timbul pada pikiran mereka, yaitu si pembesar dan teman-temannya, mim ba'di ma ra'awul ayati la yasjudunnahu hatta hin. Setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf dan kesucian dirinya, apalagi diperkuat dengan kesaksian bayi suci yang jujur itu, yang tidak pernah bicara, mereka bermusyawarah berpikir, lalu akhirnya disepakati bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu. Jadi pembesarnya tahu yang salah istrinya, tapi ya gimana? Masa dia mungkin tahu cinta sama istrinya, istrinya dimaafkan, Nabi Yusuf yang dipenjara. Agar aib itu tidak menimpa mereka dan tersebar di masyarakat tentang kebenaran kesucian Nabi Yusuf serta buruk dan kejinya perilaku sang istri. Biarlah orang mengira bahwa Yusuflah penjahatnya dan Zulaikha yang dituduh. Karena itu mereka menimpakan kekejian itu pada Nabi Yusuf, menuduhnya dengan tuduhan palsu serta memenjarakan dia dengan pembalasan dan hukuman. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Dan bersama dengan itu, yaitu Yusuf masuk ke dalam penjara pada masa itu, ada dua pemuda pelayan raja, yakni seorang pembuat minuman dan seorang pembuat roti raja dengan tuduhan masing-masing. Mereka berdua memperhatikan kecerdasan, kecakapan, serta keelokan paras dan jiwanya. Qala ahaduhuma inni aroni aksiru khomro. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, ini membuat minuman untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku memeras anggur untuk khomer. Wa qala akharu inni aroni ahmilu fauqa ra'si khubza. Sang satunya berkata, si membuat roti, sungguh aku bermimpi bahwa aku membawa roti di atas kepalaku dengan nampan, takulu toiru minhu, dan sebagiannya dimakan serta dipatuki oleh burung. Nabi'na bitakwilihi, maka tolong takwilkan mimpi kami ini. Inna naroka minal muksinin, kami melihat memandangmu sejak
awal bahwa kamu termasuk orang-orang muhsin, orang-orang baik yang memperbaiki kerusakan manusia serta mau menanggung kesulitan mereka dan diantaranya adalah takwil mimpi. Ini kehidupan Nabi Yusuf di penjara ya. Beliau membantu orang-orang dengan menakwilkan mimpi mereka. Melihat keikhlasan dan prasangka baik mereka kepadanya sebelum menakwilkan mimpi, Nabi Yusuf memulai percakapan dengan pendahuluan yang menunjukkan ketauhidan, keimanan, makrifat, dan keyakinan serta menegaskan kemandirian al-haq yang berhak atas kebenaran pada zat, sifat, nama, dan perbuatannya, serta semua jejaknya yang terdapat pada makhluk yang ada maupun yang punah. Dengan berkata, Qala, Nabi Yusuf bersabda, la ya'ti kuma ta'amun turzaqoni. Tidak ada makanan apapun yang akan diberikan pada kamu berdua pada masa yang akan datang untuk menghalau rasa lapar dan menegakkan raga illa nabba'tukuma bita'wilihi. Melainkan aku telah memberitahu kamu berdua dan mengabari kamu berdua tentang takwilnya. Penjelasan tentang isi, pengaruh, dan materi, turunan, dan efeknya pada suasana hati. Qabla iya'tiyakuma sebelum makanan itu sampai pada kamu berdua dengan jeda waktu tertentu. Dalikuma mimma 'allamani Rabbi, itulah penafsiran mimpimu dan takwil makananmu adalah sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku padaku dengan memperlihatkan padaku detail berbagai hubungan seluk-beluk, berbagai pertautan yang terjadi di antara bagian-bagian dan partikel-partikel alam yang terinci terjelaskan secara tetap serta pada alam nama-nama dan sifat-sifat yang terbentang di alam raya. Inni taroktu millata qaumin, sesungguhnya aku telah menutup mataku dan hijab mata hatiku tersingkap, telah meninggalkan atas taufik dan ilham Allah agama kaum yang terhijab. Millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Aku meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan ketauhidan padanya dan kepada hari akhir. Dan mereka kufur pada Allah. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yakub. Tapi aku mengikuti agama jalan tauhid bapak-bapakku, nenek moyangku, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan Nabi Yakub. Tidaklah patut bagi kami sebagai nabi, maka lana an nusyrika billahi min syai'. Tidak patut bagi kami untuk mempersekutukan Allah dengan apapun. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi. Itulah, yakni zuhud mukasyafah adalah bagian dari karunia Allah pada kami dan kepada manusia yang kami diutus pada mereka dan dibangkitkan hak-hak berbagai nikmat Allah. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Tatkala Nabi Yusuf menjelaskan jalan tauhid sebagai pendahuluan kepada kedua temannya itu dan menegaskan pada mereka bahwa dia menapakinya mengikuti jalan tauhid, mengisyaratkan dakwah pada mereka berdua menuju jalan tersebut secara bertahap sebagai metode para nabi. Lalu beliau mengatakan kepada mereka agar mereka menerima ucapannya, ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidil qahhar. Wahai kedua penghuni penjara yang mendiaminya menemaniku di sini, manakah yang lebih baik dan lebih berat atas ibadah dan ketundukan kamu, tuan-tuan yang macam itu, atau yang berbilang, atau Tuhan Allah? Amillahil wahidil qahhar, yaitu Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa yang menguasai segala sesuatu. Mana yang lebih layak disembah? Ketahuilah oleh kamu berdua, wahai saudara-saudaraku, bahwa ma ta'buduna min dunihi, apa yang kamu sembah, apa yang kamu, yakni kamu dan orang-orang seagama denganmu di Mesir sembah sebagai tuhan-tuhan batil selain Allah yang Maha Esa dan tumbuhan segala sesuatu, illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Mereka yang kamu sembah itu hanya nama-nama yang disematkan pada bayangan dan khayalan yang kamu dan nenek moyangmu buat-buat dan dirimu kamu buat sebagai Tuhan, yang Allah tidak menurunkan kitab dan mengutus Rasul pada mereka dan suatu keterangan apapun pada mereka.
Jadi mengapa kamu menyembah berhala-berhala itu? Inil hukmu illa lillah, sesungguhnya ketetapan atau hukum yang mutlak yang wajib dipatuhi dan ditaati itu hanyalah Allah semata. Pemakai selendang keagungan dan kebesaran yang esa dengan keperkasaan dan keabadian, dan yang esa menguasai jagat raya karena dialah yang berhak disembah dan berdiri sendiri dalam rububiyah. Pada hakikatnya hanya dia dalam zatnya, tak ada sesuatu selain dia dan tiada Tuhan selain dia. Amaro alla ta'budu illa iyah, dan dia telah memerintahkan dalam kitab-kitab yang terdahulu dan diturunkan pada para nabi bahwa kamu tidak boleh menyembah kecuali dia. Maka tidak tempat kembali bagimu kecuali dzalikad dinul qayyim, kecuali jalan tauhid yang lurus, yang paling lurus, paling adil, tanpa bengkok sama sekali. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan manusia tidak mau memahami. Setelah Yusuf menyeru mereka pada iman dan tauhid serta memahamkan mereka tentang jalannya, barulah dia menafsirkan mimpi mereka. Ia berkata, Nabi Yusuf berkata menyeru mereka, ya sahibis sijni, amma ahadukuma fayaski robbahu khomro. Hai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu berdua, yakni pembuat minuman, akan bertugas menyediakan minuman khomer bagi tuannya, yakni majikan atau rajanya, seperti yang ia kerjakan sebelumnya tanpa perlu ditakwil lebih lanjut. Wa ammal akharu ya fa yuslabu fatakulu toiru mirroksi. Adapun kamu pembuat roti yang tadi bermimpi burung mematuk kepalamu, nanti kamu akan disalib. Waduh, kamu akan dihukum salib, lalu burung-burung akan memakan sebagian kepalamu. Waduh, ngeri ya. Itulah yang tampak padaku dari takwil mimpi atas taufik Allah padaku. Mendengar keterangan itu, kedua penghuni penjara berkata, kami berbohong atas apa yang kami katakan dan kami minta takwilnya padamu. Yusuf pun berkata, Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Telah diputuskan perkataan yang kamu berdua tanyakan padaku. Kamu berbohong gitu. Karena takut mungkin ya, wah kok saya mau disalib itu. Tapi Nabi Yusuf berkata, telah diputuskan perkara yang kamu berdua tanyakan padaku. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhuma dzkurni 'inda rabbik. Dan Yusuf berkata pada orang yang diyakininya akan selamat di antara mereka berdua, yaitu yang pembuat minuman khamr itu, dia berkata, terangkanlah keadaanku kepada Tuanmu, jelaskanlah keadaanku kepada raja saat engkau bertemu dengannya. Katakanlah padanya bahwa ada seorang laki-laki yang dipenjara tanpa bukti bersalah. Yusuf berpesan pada mereka, pada orang itu, dan berharap orang itu dapat menyelamatkan Nabi Yusuf. Lalu orang itu berkata, tapi Nabi Yusuf lupa untuk mengatakan insya Allah. Padahal berdasarkan keadaan kedudukannya yang tinggi sebagai nabi, sepatutnya ia hanya bersandar pada Allah, berfokus padanya tanpa menoleh sama sekali pada selainnya. Ridho dengan kodok serta yang terjadi padanya, serta bersabar atas hunjaman bencana yang bertubi-tubi berupa musibah, daripada malah minta bantuan orang yang bikin khomer itu tanpa mengucap insya Allah. Itu sebelum datangnya wahyu. Fa'ansahu syaitonu dzikra rabbih, lalu setan menjadikan ia, sang pelayan yang keluar dengan selamat dari penjara itu, lupa untuk ngomong ke tuannya, yakni menerangkan keadaan Yusuf kepada raja saat ia duduk di ruangan raja dan melayani raja minum. Falabitha fi sijni bid'a sinin, sehingga tetaplah Nabi Yusuf itu berada di penjara tersebut dan mendiaminya selama 5 tahun. Beberapa tahun lamanya, yakni 7 tahun setelah 5 tahun sebagai balasan atasnya. Nah ini saya sampaikan kemarin ya, Nabi atau para kasih Allah itu kalau salah, hukumannya Allah itu berat. Ini gara-gara berharap pada makhluk, lupa bilang insya Allah, hukumannya ditambah 7 tahun. Orang yang mau lapor tadi lupa 7 tahun. Lalu sabda Nabi Muhammad SAW, Allah merahmati saudaraku Yusuf.
Kalau saja dia tidak mengatakan terangkanlah keadaanku kepada Tuanmu, tentu dia tidak tinggal di penjara 7 tahun lagi setelah 5 tahun. Dan setelah Nabi Yusuf mendiami penjara dengan tambahan beberapa tahun itu, Allah menyiapkan sebab dengan waqolal maliku, raja yaitu Royan bin Walid berkata pada para pemuka kaumnya suatu hari, inni aro sab'a baqaratin simanin yakuluhunna sab'un ijafun sab'a sumbulatin khudrin wa ukhara yabisat. Di ayat berikutnya, sang raja bermimpi. Ya, mimpi raja itulah nanti yang akan menyelamatkan Nabi Yusuf keluar dari penjara. Kita bahas besok itu. Yang penting episode drama tadi udah lewat ya. Kita sampai ayat 42 tadi. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sambung dengan Al-Hikam, hikmah yang keempat. Baik, semangat ya ini. Udah ngantuk-ngantuk. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka inda la takum bihi li nafsik. Rest yourself from self-direction. For what someone else has carried out on your behalf, you must not yourself undertake to do it. Bahasa Inggris saya bahasa Inggris Javadic English. Javadis English. Jadi bahasa Inggris yang medok ala Surabaya. Istirahatkanlah dirimu dari kerisauan dalam mengatur urusan duniamu. Urusan yang telah diatur oleh Allah, janganlah kau sibuk ikut campur. Sebagai seorang hamba wajib dan harus melulu mengenal kewajiban, sedang jaminan upah ada di tangan majikan. Maka tidak usah risau atau pikirkan perasaan untuk mengatur karena khawatir apa yang telah dijamin itu tidak tiba atau terlambat. Sebab ragu terhadap jaminan Allah adalah tanda kurangnya iman. Maksudnya apa ini? Kamu jangan risau mengatur urusan duniamu sesuatu yang udah diatur sama Allah. Maksudnya apa ini? Takdir lagi nih ya. Rezekimu udah diatur sama Allah. Kamu nggak usah ngotot gitu ya. Nggak usah berusaha apa habis-habisan untuk mengejar itu gitu kali ya. Al-Hikam ini memang unik ya kitab ini. Kalau dijelaskan dengan cara yang keliru itu bisa banyak bikin orang jadi malas kerja. Karena nganggap sudah udah ditakdirkan sama Allah, nggak usah repot-repot gitu. Gitu ya. Jadi makanya kita kami dulu kalau di pesantren diajarkan para santri yang udah level mau pulang, tidak untuk anak yang baru masuk pesantren. Tapi saya ngaji itu SMA, jadi lucu juga. Santri yang udah tua-tua, saya pakai baju, oh enggak sih ini hari libur ya. Kalau yang subuh saya pakai baju mau mau sekolah itu. Tapi saya duduk paling depan. Jadi saya paling muda, dia duduk paling depan. Jadi Ustaz Salim itu lihat saya ketawa ya. Yang tua-tua di belakang ada anak-anak muda di sini. Padahal ini kan kitab yang istilahnya apa ya, untuk orang udah bau tanah itu. Yang sudah siap mati gitu, nggak usah ngurusi dunia. Saya ngaji di usia SMA. Jadi ada banyak goncangan batin dulu. Masa kita berarti kita nggak perlu kerja, nggak perlu belajar dong. Kan semua udah diurus sama Allah gitu kan. Kalau salah paham gitu nanti akhirnya. Jadi jangan sampai salah paham Bu ya. Ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alan timasil basiroti minka. Your striving for what has already been guaranteed to you and your remissness in what is demanded of you a sign of the blurring of your intellect. Kegigihanmu dalam mencapai apa yang telah dijamin untukmu dan keteledoranmu terhadap apa yang diwajibkan padamu adalah bukti butanya mata hatimu.
Jadi jangan sampai kita ini justru kerja keras mencari sesuatu yang udah dijamin. Rezeki dan lain-lain, jodoh. Sementara kita teledor dengan apa yang diwajibkan pada kita, yaitu ibadah. Lah kalau seperti itu tandanya butanya mata hati dan ngantuknya mata kepala. Karena ada yang tidur Bapak Ibu. Ini surat Al-Ankabut ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim maka ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Berapa banyak binatang melata yang nggak sanggup membawa rezekinya, Allah lah yang menjamin rezeki mereka juga terhadapmu. Mbak, cicak itu merayap, rezekinya terbang. Hebat ya. Rezekinya terbang, dia merayap coba. Tetap dikasih sama Allah. Lah kok masa manusia yang hidup semua kayak gini, kok masih takut rezekinya nggak dapat? Ya, nggak teman-teman yang takut karena nggak punya uang pernah, nggak makan sampai 3 hari. Nggak pernah kan? Iya, Pak. Walaupun utang-utangnya, tetap makan. Iya kan? Jadi kenapa nervous? Dimarahi istri, Pak, soalnya. Iya, Mas. Jadi nggak usah. Sepanjang kita masih dikasih umur, pasti dikasih makan. Jadi kerja aja, tapi nggak perlu takut, nggak perlu nervous. Mungkin karena saya dulu sering ngasih Al-Hikam, jadi saya jarang takut urusan rezeki. Jadi abundance mentality. Ya, saya nggak punya, tapi Allah kaya. Saya tuh sering kadang-kadang sekolah cuma dikasih uang untuk berangkat, apa? Uang naik bis. Saya tuh SD loh. SD kelas 6 itu sudah naik angkot sendiri, dari angkot oper nyebrang sungai pakai apa? Ketek. Dari situ naik bis. Naik bis, habis nyebrang jalan besar, jalan Wonokromo itu Surabaya. SD itu. Terus jauh emang. Rumah saya jalan Biliton, SD saya di Wonokromo. Itu ada 1/2 jam. Jadi harus nyebrang jalan besar, naik angkot. Bemo, Line N dulu namanya. N gitu. Sampai situ ada apa nyebrang itu getek, lah itu nyebrang kayak getek, Keputaran, itu pasar. Habis itu naik bis sampai Wonokromo, itu nyebrang lampu merah, baru sampai sekolah saya. Kelas 6 SD. Zaman sekarang ada orang tua berani lepas anak SD kayak gitu. Ya ada, makanya anak zaman sekarang jadi lembek, fragile, karena banyak terlalu lindungi orang tuanya. Walaupun saya sendiri juga agak takut ya lepas anak saya. Ya, ya itulah. Kita dari dulu ya gitu. Pulang kadang-kadang saya diantar sama teman saya naik sepeda ondel. Jadi gitu. Jadi jangan mengkhawatirkan sesuatu yang dijamin sama Allah, yaitu rezeki. Sementara sesuatu yang kita dituntut sama Allah pada kita, yaitu ibadah, kita abaikan. Nah, kalau kita seperti itu tanda apa tadi? Butanya mata hati atau ngantuknya mata kepala. Surat At-Toha ayat 132 ini. Wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha. La nas'aluka rizqo, nahnu narzukuka wal akibatu lil muttaq wal akibatu lit taqwa. Perintahlah keluargamu supaya sholat dan sabarlah dalam melaksanakan. Kami, Allah, tidak menuntut kamu supaya mencarikan rezeki buat mereka. Karena kamilah Allah yang menjamin rezekimu. Dan akibat kemenangan itu akan didapatkan untuk orang-orang bertakwa. Nah, lagi-lagi Bapak Ibu, ini juga perlu ada dipahami dengan bijak ya. Dan berarti rezeki anak saya sudah dijamin oleh Allah, jadi ya udah saya nggak usah kerja. Saya tak suatu aja tiap hari di masjid. Nanti datang rezekinya. Nah, makanya ayat Quran itu kalau dicomot satu saja, kita jadikan dalil, kita tafsir dengan sesuai nafsu kita, jadi rusak. Karena ayat ini kan ada sambung menyambung, ada tafsirnya, ada asbabul nuzulnya, ada hadis yang menjelaskan.
Jadi bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu kamu itu prioritaskan memerintahkan anak untuk ibadah. Jangan diprioritaskan untuk cari kerja terus. Maksudnya kerja terus. Bukan berarti kita nggak boleh kerja ya. Surat Toha ayat 132. Kerjakan apa yang menjadi kewajibanmu terhadap kami, terhadap Allah, dan kami akan membereskan semua urusanmu yang menjadi tanggung jawab kami. Ibadah adalah tanggung jawabmu, ngasih rezeki tanggung jawab kami. Kalau itu begitu. Di sini ada dua. Satu, yang dijamin oleh Allah, janganlah suudon terhadap Allah. Takut Allah nggak ngasih kita rezeki. Itu suudon sama Allah. Kedua, yang diperintahkan oleh Allah, jangan diabaikan. Abdi ati'ni fima amartuka wala tu'allimni fima yuslihuka. Ini nggak tahu saya hadis qudsi atau apa ini. Jadi hambaku, taatilah semua perintahku dan jangan kamu memberitahu aku tentang apa yang sebaiknya aku kasih padamu. Gak usah ngajari aku tentang apa kebutuhanmu. Paham maksudnya, Mbak? Abdi ati'ni fima amartuka. Wahai hambaku, patuhilah aku sesuai apa yang memang seperti itulah kamu diperintahkan. Wala tu'allimni fima yuslihuka. Dan kamu nggak usah ngajari aku tentang apa yang kamu butuhkan. Tak beresin. Nggak usah khawatir. Lah kita seringkali kebalikannya kan. Yang diperintahkan kita patuhi, sementara kita khawatir jangan-jangan Allah lupa nggak saya rezeki. Itu kan. Lah, ini ini artinya suudzon sama Allah. Kamu nggak usah ngajarin tentang apa yang sebaiknya aku kasih ke kamu. Aku bereskan. Oh, kamu belum bisa apa-apa, udah aku kasih. Bayi itu mangap-mangap dapat susu. Bener nggak? Belum bisa berdoa itu. Belum. Tanyain bayinya, Pak. Mbak Lia. Bisa ditanyain, Mbak. Iya. Dia nggak perlu ngajari Tuhan. Allah udah tahu. Jadi begitu lahir procot, mangap-mangap, dapat rezeki udah. Allah turunkan rasa kasih sayang ke ibunya sehingga ibunya mau nyusuin. Coba kalau kasih sayangnya dihilangkan, dibuang sama ibunya. Repoti aja gitu kan ya. Lo ya bangunin malam-malam, bikin orang tua jadi lapar, nyusu, ngencingin macam-macam. Coba Allah nggak menurunkan rasa kasih sayang di hati ibu, ya dibuang bayi itu. Nah, siapa yang ngasih rasa kasih sayang di hati seorang ibu sehingga mau nyusuin bayinya? Lah yang gitu-gitu itu Allah udah ngasih dari sejak kita belum berdoa. Nah kok sekarang kita mau ngajarin Tuhan tentang apa yang kita butuhkan gitu. Maksudnya begitu tadi itu ya. Yang penting kamu lakukan apa yang diperintahkan, apa itu ibadah. Sementara rezeki nggak usah ngajari Tuhan, Tuhan udah ngerti. Nah gitu loh. Jangan dibalik ya. Yang diperintahkan kalau dijalani, ribut, bingung, khawatir nggak dikasih rezeki. Ya, itu namanya suudon sama Allah. Ada pertanyaan dah ini. Katanya Mas Sandi suruh bertanya. Ada tanya jawab gitu ya Mas. La yakun ta'akhuru amad ama la ta'akhuru amadil atoi ma'al ilhahi fid du'ai mujiban sika fahuwa domina lakal ijabata fima yahtaruhu laka la fima tahtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Pakai bahasa Inggris ini. Pakai. Oh ya. Kalau nggak paham ya, nggak apa wis. If in spite of intense supplication there is delay in the timing of the gift, let that not be the cause for your despair. For he has guaranteed you a response in what he choose for you, not in what you choose for yourself. And at the time he desires, not the time you desire. I see ya. Janganlah kelambatan waktu pemberian Allah padamu, padahal engkau sudah lama mengulang-ulang doamu, menyebabkan dirimu patah semangat.
Karena Allah menjamin semua doa dikabulkan sesuai kehendaknya, bukan sesuai seleramu. Dan pada waktu yang dikehendakinya, bukan di waktu yang engkau inginkan. Itu sudah selesainya ya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Makana lahumul khiyarah. Tuhan mula yang menjadikan segala yang dikehendakinya dan memilihnya sendiri, tidak tiada hak bagi mereka untuk memilih. Sebaiknya seorang hamba yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi mengakui kebodohan dirinya, sehingga tidak memilih sesuatu yang tampak baginya sepintas sepertinya baik, padahal ia tidak mengetahui bagaimana akibat dari hal itu. Karena itu, bila Tuhan yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana memilihkan sesuatu untuknya, hendaklah dia ridho dengan pilihan Tuhan yang Maha Belas Kasih. Dan lagi Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Walaupun sepertinya itu terasa pahit dan pedih rasanya. Namun itulah sebenarnya yang terbaik baginya. Karena itu bila dia berdoa kemudian belum juga tercapai, janganlah keburu patah hati atau patah harapan. Karena bisa jadi yang baik itu nampak buruk bagimu, sementara kamu suka, ternyata itu jelek. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini termasuk tentang jodoh ya. Kadang-kadang apa yang kamu suka ternyata jelek, kadang-kadang kamu nggak suka ternyata baik. Nah, gimana itu Mbak? Kayak tadi senyum-senyum aja Mbak Lina, yang sedang nyari jodoh ini. Mungkin kamu membenci sesuatu padahal itulah yang baik bagimu. Dan mungkin kamu suka pada sesuatu padahal itu bahaya bagimu. Dan Allah lebih mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Sudah kamu sama si A saja. Enggak ya Allah, saya maunya si B. Jangan si B nggak baik buat kamu. Tapi saya jatuh cinta sama dia ya Allah. Sudah si A saja. Enggak mau ya Allah. Udah sama rasanya. Baunya beda ya Allah. Kadang-kadang kita tuh ngotot ya kok. Nanti istikharah. Habis istikharah gini, ya Allah, jika emang dia baik buat saya, permudahlah. Jika emang nggak baik, ya Allah, perbaiki dia. Langkah kan Tuhan bisa memperbaiki. Ini istikharah atau maksa gitu ya. Imam Abu Hasan Asyadili ketika mengartikan ayat Qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Ini doanya Nabi Musa ya. Nabi Musa ini di surat Yunus kemarin. Nabi Musa itu saling pegalnya sama Fir'aun karena ada anak bayi laki lahir disembelih dan beliau nggak berdaya. Akhirnya dia berdoa, ya Tuhan, ya Allah, sudah Fir'aun saking zalimnya, hancurkanlah dia, runtuhkanlah kerajaannya, habiskan hartanya, dan jangan biarkan dia beriman sampai dia melihat azab yang pedih. Dan dipenuhi itu sama Allah. Fir'aun akhirnya tenggelam di sungai Nil, dan dia ngaku beriman setelah nyawanya udah sampai di sini. Tobat itu diterima asal nyawa belum sampai di tenggorokan. Dan dipenuhi sama Allah doanya Nabi Musa itu. Dan dijawab sama Allah. Ini jawaban Allah ketika Nabi Musa berdoa itu. Sungguh telah diterima doamu Musa dan Harun, yaitu tentang kebinasaan Fir'aun dan tentaranya. Maka hendaknya kamu berdoa istiqomah, sabar dalam melanjutkan dakwah dan perjuanganmu, dan terus berdoa, dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang tidak paham tentang kebesaran Allah. Dijawab sama Allah, ya, aku bereskan, aku kabulkan doamu. Yang penting tunggu saja tanggal mainnya, kamu yang istiqomah ya, gitu. Nah, gitu ya gampangnya. Dan tahukah Anda butuh waktu berapa lama dari sejak dijawab iya sampai akhirnya terwujud Fir'aunnya hancur? Kata Imam Abu Hasan Asyadili, butuh waktu 40 tahun.
Jadi kalau Nabi Musa, Nabi Harun yang berdoa itu butuh 40 tahun. Kalau model kita ini sebaiknya berapa lama pantasnya? Untungnya Allah Maha Baik karena Nabi Musa sabar 40 tahun. Kalau kita nggak sabaran, jadi dikasih ya 4 tahun lah kadang-kadang. Gitu aja masih banyak nggak sabar. Sekarang ya Allah sekarang. Repot. Ada teman saya bilang, aku tuh dulu berdoa supaya kaya. Nggak dikasih-kasih kaya sama Allah. Sampai akhirnya dia hijrah. Begitu udah hijrah, nggak berdoa dikasih kaya. Terus dia istighfar, ya Allah, selamat dulu saya ketika berdoa minta kaya, nggak kamu kasih kaya. Karena kalau kayanya dulu, waduh, kerjaan saya kan maksiat tok udah. Untung kayaknya setelah saya hijrah ini, dan bilang gitu. Kadang-kadang kita nggak tahu. Mintanya sekarang-sekarang. Anak kecil minta, Bu, belikan saya motor. Ngapain? Pokoknya bikin motor. Ya nanti kalau sudah SMA. Enggak sekarang. Loh, anak kecil kok beli motor? Enggak usah. Nanti nabrak. Enggak, Bu, pokoknya sekarang. Enggak usah, kalkulator aja. Sama-sama tornya. Zendi itu kalau nganggur, main kalkulator. Mainnya itu pun ngitung ya itu. Kayak heran ya. Ini anak kalau nggak disuruh berhenti belajar, belajar terus. Jadi kalau sama ibu yang baik kasih nggak? Dia maksa. Katanya ibu mencintai aku, kok aku nggak dikasih, nggak dikasih. Iya, ibu kasih tapi nanti. Enggak, pokoknya sekarang, aku maunya sekarang. Gimana? Kasih nggak? Kenapa? Karena ibu yang sayang dan tahu anaknya. Kalau kamu tak kasih sekarang, malah celaka nanti. Sudah, kamu percaya sama ibu, walaupun teriak-teriak. Itu Allah gitu. Udah, kamu nggak ada sekarang karena ada hikmahnya ini. Nanti kamu tahu belakang hari. Cuman seringkali kita ngotot. Enggak ya Allah, saya pengen kayaknya sekarang. Udah kayak kamu tak kayak sekarang, tambah karu-karuan nanti. Nanti aja kalau sudah siap gitu. Sekarang kamu ibadah yang banyak dulu. Ya, tobat dulu yang banyak. Nanti kalau udah kuat, kasih kaya. Jadi eh, jangan pakai tanya timingnya. Allah paling tahu kapan timing yang paling pas. Abul Abbas Al-Mursi ketika sakit datang seorang yang menjenguk beliau lalu berkata, semoga Allah menyembuhkan engkau. Lalu Abul Abbas diam tidak mengaminkan doa itu. Tidak akan sembuh, nggak diaminkan. Kemudian orang itu mengulang lagi, Allahu yu'afika. Semoga Allah menyembuhkan engkau. Maka dijawab sama Abul Abbas, bagaimana kamu tahu bahwa sembuh itu lebih baik buat aku? Jangan-jangan baik, ya sakit gini. Apa kamu kira saya tidak minta afiah pada Allah? Sungguh saya telah minta afiah dan penderitaanku ini pun termasuk afiah. Sehat wal afiat gitu kan ya. Afiah. Ketahuilah ketahuilah bahwa Rasul pun minta afiah. Beliau berkata, bahkan Rasul itu minta afiah, tapi akhirnya beliau pun juga sakit. Iya kan? Abu Bakar As-Siddiq minta afiah, beliau meninggal terbunuh karena racun. Umar bin Khattab minta afiah, beliau juga begitu mati terbunuh. Utsman bin Affan minta afiah, beliau juga mati tertikam. Ali bin Abi Thalib minta afiah, juga mati terbunuh. Maka bila kau minta afiah pada Allah, mintalah menurut apa yang baik ditentukan oleh Allah untukmu. Maka sebaik-baik seorang hamba ialah ridho menurut kehendak Tuhannya dan mempercayai bahwa yang diberi Tuhan itulah yang terbaik baginya. Meskipun nggak cocok dengan selera dan hawa nafsunya. Nah ini yang paling berat. Nafsu kita kepingin A, Allah ngasih kita B. Nah, disitulah ujian kehambaan. Kalau kita komplain, kita nggak terima, kita nggak ridho, lah ini berarti pengakuan hambanya sudah nggak valid. Dan syarat utama diterimanya doa adalah keadaan terpaksa. Ammay yujibul
muttarra id idza da'ah. Apakah yang selalu menerima doa orang terpaksa apabila dia berdoa padanya? Karena terpaksa itu bila merasa tidak ada sesuatu yang diharapkan selain karunia Allah. Tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan perantara, baik yang luar maupun yang di dalam dirinya, selain Allah. Jadi Allah itu memprioritaskan doa orang-orang yang merasa dirinya fakir, merasa dirinya kepepet, nggak punya penolong lain selain Allah. Innamas shadaqatu lil fuqara, karena sedekah itu untuk orang fakir. Sedekahnya Allah pun juga diprioritaskan untuk orang-orang yang merasa dirinya fakir, merasa dirinya kepepet, merasa dirinya butuh sama Allah. Makanya Nabi Musa ketika berdoa, Robbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Jadi itu yang sering kita bacakan di Abundance. Jadi itu Bapak Ibu, ini saya mengulang training tentang doa dan spiritualitas dari Dosi. Dalam penelitian pun dibuktikan bahwa doa itu bisa punya efek yang menyembuhkan seperti obat dan operasi bedah. Ya, dan doa yang powerful adalah doanya orang yang intens, yang khusyuk, yang kedua sincere, ikhlas, yang ketiga love, doa dengan penuh rasa cinta pada Allah. Demikianlah teman-teman. Saya lihat ada pertanyaan apa tidak. The power of kepepet. Ya, ada pertanyaan? Yang suka tanya soalnya ngantuk, jadi repot, jadi gak ada pertanyaan ini. Cukup Bapak Ibu. Kalau 3 menit, kalau mau ada pertanyaan saya persilahkan. Oh, dan di Migacuan juga ya. Iya, dan di Migacuan Bu Erna dari Goa. Pak Suhairi pakai baju pilot tadi. Bapak pilot kah? Jangan nyetir pesawat sambil ngaji ya Pak, bahaya Pak. Kalau ngantuk sambil ngaji enggak bahaya. Paling resiko terbesar ketiduran. Baik Bapak Ibu, kita tutup dulu. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.